Yuk, balik lagi bersama gua, Laude Muhammad. Di channel Milenial Mistis, berbicara mistis dengan ala milenial. Oke bro, pada kesempatan kali ini gua bakal mereview tentang pusaka. Bukan pusaka sih ya, tapi lebih kepada seorang makhluk hidup, seorang manusia yang dulunya ya dia memiliki kekuatan yang sakti, namun ketika meninggal jasadnya itu tidak diterima oleh langit dan tidak diterima oleh bumi, maka dia lalu mengecil dan menjadi jenglot. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review tentang jenglot. Sebelum kesana gue bakal cerita dulu tentang apa sih sebenarnya jenglot itu gitu ya. Jenglot itu merupakan perwujudan dari seorang manusia yang tidak diterima oleh bumi dan langit. Jadi dia ini bahkan bumi dan langit pun tidak terima. Karena kenapa? Pada saat dia meninggal, seperti yang gue jelasin di awal tadi, perjanjian dia sama jin itu, sama iblis itu tidak dilepaskan ketika dia meninggal gitu. Karena kan ketika kita membuat perjanjian itu menjadi murtad lah kita. Keyakinan kita kepada yang Maha Kuasa Allah sudah kita gadaikan gitu ya. Oke, selanjutnya gua akan langsung masuk kepada review jenglot ini. Nah, namun sebelumnya untuk melihat bahwa jenglot itu ada, maksud saya gini, bukan persoalan asli atau enggak, ini jenglotnya asli. Tapi untuk melihat bahwa jenglot itu masih diduduki oleh kodamnya gitu ya, masih didiami oleh suatu kodam tertentu, masih didiami oleh kodamnya, kita perlu pembuktian. Jadi cara membuktikan itu dengan korek api. Dan ini jenglotnya. Jadi yang ada di kotaknya itu adalah jenglotnya. Jadi cara membuktikan bahwa kodamnya masih ada di wadahnya itu dengan korek api. Ketika korek api kita contek seperti ini, di atasnya nanti kalau koreknya masih menyala, berarti kodamnya sudah tidak berdiam di wadahnya. Tapi ketika kita ceklek seperti ini dan koreknya mati, maka kodamnya masih ada di dalam. Seperti itu ya. Menurut cerita juga, ketika jenglot itu dibuka dengan asal-asalan ya, dan dia melihat kodamnya masih ada, ketika kita buka itu bohlam pecah, terus tiba-tiba ada kejadian yang apa sih namanya ya, yang luar biasa gitu. Itu karena apa? Karena kodam yang ada di dalam jenglot tadi dengan tenaga yang sangat luar biasa. Baiklah, sebelum saya buka, kita coba dulu untuk ini ya, menyalakan korek api di jenglot tadi. Oke ya, ini saya. Oke pemirsa, kali ini saya akan membuka kotak yang berisi jenglot ini. Sebelum saya membakar ini ya, mencoba korek api di atasnya untuk membuktikan kepada pemirsa bahwa di dalam kotak ini terdapat jenglot tadi ya. Oke, silakan. Ini ya. Oke, pemirsa saya jelas ya. Oke, baik. Saya akan mencoba tadi sesuai dengan dari awal saya sampaikan bahwa untuk melihat apakah kodam jenglot ini masih mendiami tubuhnya dengan cara korek api ya. Baik. Tarik pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, ternyata korek apinya itu masih menyala ketika kita pantik ya. Itu menandakan bahwa kodamnya itu sudah tidak mendiami tubuhnya lagi. Kira-kira apa sih alasan mengapa kodamnya itu pergi dari tubuhnya? Begini ya pemirsa ya, jenglot itu punya makanan.
makanannya itu adalah darah manusia. Saya bisa saja mengembalikan kodam di jenglot ini ke tubuh aslinya, tapi saya harus memberinya makan. Dengan apa? Dengan darah. Jadi itu tidak mungkin ya, karena ketika saya memberi makan dia, saya sebetulnya sudah bersekutu, gitu ya. Ketika saya memberikan dia darah, maka saya sudah bersekutu, dan itu sudah syirik menurut saya, seperti itu ya. Nah, kenapa kira-kira dia pergi dari sini? Karena sebelumnya kan jenglot ini memiliki tuan, namun hari ini dia itu sudah tidak memiliki tuan. Tuannya itu meninggalkan lah, katakan meninggalkan dia ya, seperti itu ya. Dengan begitu lamanya dia ditinggalkan di wadah yang ini, tidak diberi makan, tidak dirawat. Ya siapa sih gitu ya orang yang ditinggalkan tuannya? Apakah masih mau ada di tempat tersebut? Contoh nih pemirsa nih, tuan Anda bekerja kepada seseorang gitu ya, tiba-tiba orang tersebut meninggalkan Anda di suatu gedung ya, di mana gedung itu sudah tidak terurus, gedung itu sudah tidak ada lagi penghasilan atau tidak ada lagi makanan di sana. Apakah pemirsa akan mendiami gedung tersebut tanpa ada makanan di sana? Kan enggak, begitupun mereka gitu. Jadi dia nih, kodamnya ini sudah meninggalkan wadahnya, tapi kodamnya itu masih ada di sekeliling sini pemirsa, masih ada di sekitar sini. Dia ya berkeliling lah, mungkin seperti itu bisa dibilang ya. Suatu saat juga dia akan balik ke kodamnya, mungkin sesekali balik terus pergi lagi ya, sesekali dia balik pergi lagi, karena itu tadi dia sudah tidak memiliki tuan gitu, tidak memiliki orang yang memberikan dia makan. Dari apa dia bisa seperti itu? Dari perjanjian tadi pemirsa. Oke, selanjutnya gue bakal langsung mereview jenglot yang ada di kotak ini, dan saya akan buka ya. Jadi pemirsa, ini wadahnya. Ada beberapa macam jenglot ya menurut saya. Nah, di kesempatan ini yang saya pegang ini jenglotnya itu sudah bertaring. Nah, ada beberapa gitu jenglot itu dia tidak bertaring dan ukurannya gak besar. Nah, kalau sudah bertaring seperti ini pemirsa, ini menandakan bahwa jenglot ini sudah dipakai buat hal yang tidak baik. Jadi fungsinya dia itu sudah tidak baik pemirsa. Dengan menandakan apa? Taringnya tadi. Nah, semakin mengecil jenglot ini, maka kekuatannya itu semakin besar. Jadi dia semakin menyusut, semakin kecil, kekuatan itu atau kodam yang mendiami di dalam tubuhnya itu sangat besar. Makanya kebanyakan dipakai untuk hal yang tidak baik. Para kolektor jenglot kalau melihat benda sekecil ini, jenglot yang dengan ukuran seperti ini, itu pasti akan senang mereka. Karena semakin kecil memang harganya dia semakin mahal, dan fungsinya, fungsi dan kekuatan yang ada di jenglot ini itu semakin besar. Menurut saya, cuman kita kan ini sebagai manusia yang beriman harusnya tidak seperti ini ya. Oke, ada satu cerita di daerah Sulawesi pelosok sana ya. Padahal ada satu kejadian itu di tahun 60-an. Jadi ada seorang orang tua gitu ya, Islam itu baru masuk ke daerah tersebut ya. Sebelumnya masih menganut kepercayaan animisme. Jadi dia itu pernah menemukan sekelompok masyarakat yang mentuhankan jenglot ini. Mereka kenal sholat ya, karena jadi mereka sholat itu kiblatnya itu di jenglot pemirsa. Mereka sholat itu kiblatnya di jenglot. Ini ada satu kejadian ini kejadian asli ya, kejadian benar. Jadi mereka itu sholat di hadapan jenglot. Jadi kiblat mereka itu jenglot. Nah, ini orang tua tersebut karena melihat kejadian ini sudah berniat untuk membunuh ya orang-orang di sekitar situ. Untungnya mereka tidak sampai terjadi kejadian seperti itu. Namun dilihat jenglot tersebut sudah luar biasa, serem ya gitu ya. Ya begini sudah bertaring seperti ini di posisinya. Karena itu tadi dia diberi makan terus dituhankan, mereka menyembah kepada dia, apa-apa itu meminta kepada dia. Jadi sebetulnya barang seperti ini tergantung kita manusianya pemirsa. Ini kan mereka tersiksa juga, dia katakan ya wadah yang jenglot ini ya, dia tersiksa pemirsa. Kata siapa dia anak tidak, dia tersiksa. Bayangkan makhluk ciptaan Allah manusia yang tidak diterima tanah, yang tidak diterima langit, bagaimana tersiksanya dia. Bahkan tanah dan langit pun tidak menerima dia gitu pemirsa. Nah, sampai akhir zaman pun dia akan begini. Siapa sih yang mau seperti itu ya, katakan seperti itu ya. Nah,
dia sudah merasakan siksaan seperti itu, kita sebagai manusia ya gitu ya, harusnya makan kalau menemukan hal seperti dia didiamkan saja, ditaruh di mana gitu ya, biarkan dia seperti itu, jangan lagi dimanfaatkan untuk kebusukan kita, untuk niat tidak baik kita. Karena yang lagi tadi itu, dia saja sudah merasakan kesengsaraan di dunia gitu ya, jangan lagi ditambah dengan kita. Oke, seperti itu. Ini bisa pemirsa lihat ya untuk ini. Di sini ada minyak, saya nggak tahu ini fungsinya apa, tapi mungkin ya salah satu pasangan makanannya kali ya, karena ini saya temukan sudah ada seperti ini. Jadi gitu ya pemirsa ya, Jenglot atau Batara Karang ini adalah seorang manusia yang bisa dibilang dihukum ya oleh langit dan bumi. Makanya tidak baiknya ilmu syaitan itu, ilmu jin itu seperti itu, ilmu hitam itu seperti itu, tidak baiknya kita yang akan merasakan. Sama seperti di awal-awal video yang gue buat, bahwa orang-orang yang kebal gitu ya, ketika dia melepaskan persekutuannya di akhir hayatnya, tusukan-tusukan yang pernah dia alami tiba-tiba sembuh, itu akan muncul di akhir hayatnya. Nah, manusia yang memiliki ilmu seperti itu, ketika tidak dilepas pada saat dia mati, dia juga tidak akan diterima. Jadi jangan salah, jenglot seperti itu banyak di Indonesia. Banyak, karena tadi orang-orang yang bersekutu dengan jin, yang memakai ilmu jin sampai di akhir hayatnya tidak dilepas, maka mereka akan jadi seperti ini. Oke ya, jelas ya pemirsa ya. Oke, baiklah saya tutup ya, cukup untuk review Jenglot kali ini. Nah, baik pemirsa, sekali lagi pesan gua bahwa hal-hal yang goib itu tetap eksis dengan dunia mereka. Kita tidak perlu mencampuri apalagi meminta bantuan mereka. Tidak ada untungnya, yang ada kemudaratan gitu ya. Oke, terima kasih, sekian bincang-bincang kita kali ini, review gua kali ini sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.